Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kaget gitu sama kejadian besar yang kayak muncul tiba-tiba? Tapi begitu udah kejadian, kok rasanya semua orang jadi pintar, bisa jelasin kenapa itu pasti terjadi. Nah, fenomena kayak gitu tuh yang mau kita gali hari ini. Kita bakal nyelam ke ide kunci dari Nassim Nicholas Taleb, khususnya soal angsa hitam atau Black Swan. Iya, Sumbernya dari potongan-potongan bukunya, The Black Swan. Misi kita hari ini, kita mau coba ekstrak ya, wawasan paling penting soal ketidakpastian, terus kenapa sih kita sering banget gagal prediksi hal besar, dan ya, gimana biar lebih siap lah. konsep angsa hitam ini emang penting banget ya. Kuncinya itu di ketidakterdugaannya. Ketidakterdugaan ya. Betul, ini bukan cuma soal jarang terjadi aja, tapi benar-benar sesuatu yang, ya ampun, sebelum kejadian tuh nggak ada di radar kita sama sekali, di luar pakem lah. Oke. Jadi kalau disingkat nih, angsa hitam itu ada 3 ciri ya berarti. Langka, terus dampaknya, wih, gede banget. Ekstrim, iya. Dan yang paling penting, baru bisa dijelasin atau dirasionalisasi itu setelah kejadian. Nggak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita sering banget ketipu sama kemunculannya? Kayak nggak belajar-belajar gitu. Nah, ini nih yang menarik. Salah satu biang keroknya itu ada di cara kerja otak kita sendiri loh. Ada istilahnya kekeliruan naratif atau narrative fallacy. Kekeliruan naratif. Gimana tuh? Jadi, kita ini punya semacam dorongan kuat buat bikin cerita, merangkai penjelasan yang koheren, yang nyambung. Soal masa lalu, seolah-olah semua kejadian itu ya emang udah jalannya ke sana gitu. Bikin dunia kelihatan lebih rapi, lebih bisa ditebak. Oh, jadi karena kita demen cerita yang enak didengar, yang masuk akal, kita jadi ngerasa kejadian itu harusnya bisa ditebak dong dari awal, gitu ya? Tepat sekali, kita menipu diri sendiri. Dan ini makin parah, karena ada temannya lagi, namanya bias konfirmasi atau confirmation bias. Wah, apalagi tuh? Jadi kita tuh secara alami cenderung nyari bukti yang dukung cerita yang udah kita pegang, yang cocok sama narasi kita. Terus yang nggak cocok, yang bertentangan, ya kita abaikan aja, seringnya nggak sadar sih. Ini kayak pakai kacamata kuda gitu. Fokus ke cerita kita aja jadi buta sama kemungkinan lain. Termasuk, yaitu tadi, potensi datangnya si angsa hitam. Wah, itu ngingetin saya sama idenya Umberto Eco soal anti perpustakaan. Dia bilang, nilai perpustakaan pribadi itu bukan di buku yang udah dibaca, tapi justru yang belum dibaca. Oh iya, menarik itu. Buku yang belum dibaca itu kan simbol seberapa luasnya ketidaktahuan kita. Kalau kita cuma fokus sama yang udah kita tahu, ya kita jadi rapuh sama kejutan dari yang nggak kita tahu. Betul. Nyambung banget itu. Dan ini langsung terkait sama konsep lain, namanya bukti yang tak terlihat atau silent evidence. Maksudnya? Kita ini kan seringnya cuma lihat atau dengar cerita sukses, cerita pemenang, cerita penyintas. Misalnya, wah, kisah sukses pengusaha A, penulis B. Keren banget. Iya benar. Kita lupa ya, ada ribuan orang lain mungkin yang coba cara yang sama persis, tapi gagal total. Ceritanya nggak kedengeran, hilang aja gitu. Dan itu, Akibatnya, kita jadi ngeremehin resiko. Wah, gampang kok jadi sukses, si A aja bisa. Padahal, ya nggak gitu. Kita hidup dalam semacam ilusi stabilitas. ilusi ya. Dan ini juga bikin praktik terbaik yang sering kita dengar itu mungkin ya menyesatkan. Karena cuma didasarin sama sedikit cerita sukses, nggak ngitung lautan kegagalan di baliknya. Oh iya, satu lagi, jangan lupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa itu? Mereka yang berhasil mencegah bencana. Karena bencananya nggak jadi kejadian, ya nggak ada yang kenal mereka. Padahal jasanya besar. Wah, iya juga ya. Oke, biar lebih kebayang nih, di mana sih angsa hitam ini biasanya muncul? Taleb kan bedain dua dunia gitu ya. Iya, betul. Dia bedain antara mediokristan dan ekstremistan. Gampangnya gini, mediokristan itu dunia yang relatif jinak, lumayan bisa diprediksi. Di sini nilai rata-rata itu penting dan nggak ada satu kejadian aja yang bisa ngubah segalanya secara drastis. Contohnya, ya tinggi badan manusia, berat badan, fluktuasinya ada batasnya. Oke, itu mediokristan. Terus lawannya? Nah, lawannya itu ekstremistan. Ini dunia yang liar. Didominasi sama kejadian yang super langka tapi dampaknya masif banget. Di sini rata-rata itu hampir nggak ada artinya. Satu kejadian ekstrim bisa nentuin semuanya. Contohnya apa tuh ekstremistan? Kekayaan misalnya, penjualan buku, jumlah follower di medsos, korban perang. Angsa hitam itu ya tinggalnya di ekstremistan ini.
Jadi kalau profesi gitu bisa dibedain juga. Bisa. Dokter gigi, misalnya. Pendapatannya relatif stabil, ada batasnya. Itu mediokristan. Tapi kalau penulis, seniman, atau trader saham, nah itu ekstremistan. Ada potensi winner take all. Satu buku bestseller, satu lukisan laku mahal, satu trading sukses besar, itu bisa ngubah hidup total. Dan teknologi, ini penting, seringkali malah mempercepat dinamika ekstremistan. Makanya, model statistik biasa kayak kurva lonceng itu sering nggak relevan di situ. Malah bahaya kalau dipaksain. Nah, ini nyambung ke soal keterbatasan model prediksi sama para ahli ya. Ada istilah kekeliruan ludik kan? Betul, ludic fallacy. Itu kesalahan kita nganggap ketidakpastian di dunia nyata itu sama teraturnya kayak di permainan. Kayak main dadu atau roulette di kasino, kita pikir risikonya bisa dihitung rapi. Padahal resiko terbesar buat kasino itu mungkin bukan kalah judi sama pemain, tapi misalnya ada krisis ekonomi tiba-tiba, atau ada peraturan baru yang larang judi, atau malah ada kejadian nggak terduga karyawannya sendiri nilep uang, sesuatu di luar model permainan itu. Oke. Terus soal ahli gimana? Katanya mereka juga punya masalah. Iya, ini disebut masalah ahli atau expert problem. Banyak ahli itu memang jago banget di bidang spesifiknya, tapi seringkali mereka tuh buruk banget loh dalam memprediksi kejadian langka atau hal-hal di luar spesialisasinya. Yang lebih repot lagi, mereka sering nggak sadar sama batas pengetahuannya sendiri. Istilahnya arogansi epistemik. Kalau prediksinya salah, wah nyalahin faktor eksternal. Tapi kalau kebetulan benar, wah itu karena keahlian saya dong. Ini bahaya banget apalagi kalau kita berhadapan sama potensi kejadian di kuadran keempat. Kuadran keempat, apa tuh? Itu istilah Taleb buat kejadian yang 1. Langka banget, 2. Dampaknya ekstrim, dan 3. Hampir mustahil diprediksi pakai model kita sekarang. Intinya wilayah paling nggak pasti. Waduh, jadi kalau angsa hitam nggak bisa diprediksi, model nggak bisa diandelin, ahli juga gitu? Terus kita gimana dong? Pasrah aja gitu? Ya tentu nggak dong. Justru karena nggak bisa diprediksi, fokusnya harus digeser. Bukan ke prediksi, tapi ke gimana caranya kita jadi lebih kokoh atau robust. Bahkan kalau bisa, jadi anti-fragile, alias malah dapat keuntungan dari guncangan. Belajar dari alam gitu ya? Persis. Kita bisa belajar banyak dari alam. Misalnya pentingnya redundansi, punya cadangan. Kayak kita punya 2 ginjal kan? Kalau satu kenapa-napa, masih ada satu lagi. Alam juga biasanya nggak suka sesuatu yang terlalu besar, terlalu tersentralisasi. Kenapa? Karena cenderung rapuh kalau kena guncangan. Terus gimana cara kita nerapinnya di kehidupan sehari-hari atau di kerjaan? Salah satu caranya lewat nasihat negatif. Kedengarannya aneh ya, tapi seringkali tahu apa yang nggak boleh dilakuin, itu lebih berharga daripada nebak-nebak apa yang harus dilakuin. Contohnya gimana tuh nasihat negatif? Misalnya nih, hindari utang yang nggak perlu, terutama buat spekulasi. Hindari optimasi berlebihan yang bikin sistem jadi kaku dan rapuh. Sedikit lemak atau inefisiensi itu kadang bagus loh buat bantalan. Ini juga nyambung ke konsep iatrogenics. Jangan sampai intervensi atau solusi kita malah bikin masalah baru yang lebih parah. Kadang diam aja itu lebih baik. Oke. Ada strategi praktis lain nggak? Ada yang namanya strategi barbel. Bayangin barbel angkat besi itu. Di satu sisi, taruh beban yang super aman. Di sisi lain, taruh beban yang spekulatif, tapi potensi untungnya gede banget. Maksudnya gimana dalam investasi atau hidup? Misalnya, sebagian besar aset Anda ditaruh di instrumen yang super aman, kayak tunai atau obligasi pemerintah yang paling aman. Dijamin gak hilang pokoknya. Tapi, sebagian kecil aja Anda alokasikan ke investasi yang sangat beresiko tinggi, tapi kalau berhasil, untungnya bisa berkali-kali lipat. Ini kayak beli tiket lotre buat angsa hitam yang positif. Jadi kalau ada guncangan negatif besar, mayoritas aset Anda aman. Tapi Anda tetap punya peluang dapat kejutan positif yang luar biasa. Wah, menarik banget strateginya. Oke, jadi kalau mau ditarik kesimpulan nih buat Anda semua yang dengerin, intinya dunia ini tuh jauh lebih acak, lebih penuh kejutan besar yang nggak terduga si angsa hitam ini daripada yang kita kira ya. Betul. Dan pikiran kita sendiri punya jebakan-jebakan yang bikin kita gampang ketipu. Lewat cerita-cerita rapi yang kita buat, lewat bias konfirmasi, sama karena kita sering abai sama bukti kegagalan yang nggak kelihatan itu. Jadi penting banget buat kita semua.
Iya, penting banget buat selalu skeptis. Sama prediksi, sama model statistik yang canggih sekalipun, sama klaim para ahli. Terutama kalau menyangkut hal-hal langka yang dampaknya bisa gede banget. Yang ada di ekstremistan atau kuadran keempat tadi, fokusnya mending ke gimana caranya bangun kekokohan, siap menghadapi apapun yang nggak diketahui. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Mengingat kita emang nggak bisa prediksi kapan angsa hitam berikutnya bakal datang, gimana caranya Anda bisa mulai bangun kekokohan? Entah itu dalam hidup pribadi, keuangan, atau mungkin di pekerjaan Anda. Gimana caranya biar nggak cuma bisa bertahan pas ada guncangan, tapi syukur-syukur malah bisa ambil untung dari ketidakpastian itu? Dan nyambung ke ide anti perpustakaan tadi. Kira-kira nih, apa aja buku yang belum Anda baca? Area ketidaktahuan mana yang penting buat Anda gali lebih dalam lagi? Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.